Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya Mas Rauf di channel Pesona Senapan Angin. Untuk di video kali ini kita akan jelaskan untuk spesifikasi senapan angin jenis Predator ya. Untuk Predator ini sudah full CNC. Jadi untuk pembuatannya sudah pakai CNC-an dan untuk hammernya sudah pakai stainlessan. Jadi untuk senapannya cukup oke ya. Tapi untuk di bagian pernya kita masih menggunakan per standar. Apakah bisa mendapatkan FPS yang maksimal karena pakai per standar? Apakah tidak? Dan untuk akurasinya pun juga akan kita lakukan tes akurasi di jarak sekitaran 45 meter. Kita nembaknya nitik ya. Apakah bisa untuk di senapan angin ini? Apakah enggak? Kita belum tahu. Makanya tonton aja videonya sampai selesai dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe-nya dan tentunya nyalakan tombol loncengnya biar setiap saya membuat video kawan-kawan langsung tahu. Seperti itu ya. Dan jangan lupa untuk di save dulu untuk nomor WA yang sudah tertera ya. Untuk WA-nya itu di save dulu, yang pegang saya sendiri. Jadi untuk kawan-kawan tanya-tanya tentang senapan angin bisa langsung hubungi ke WA yang sudah tertera. Seperti itu ya. Oke, terima kasih yang sudah save untuk nomor WA-nya dan kita akan lakukan untuk uji tes akurasi dari senapan angin ini. Jadi ntar kita tes akurasinya itu pakai perdam dan juga pakai magazin karena sesuai dengan permintaan kawan-kawan ya. Jadi mintanya pakai magazin dan juga pakai perdam. Nah, seperti itu. Nah, kemarin kan ada yang bilang, kenapa kok tesnya selalu nggak pakai perdam, nggak pakai magazin? Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita pakai magazin dan perdam itu harus penyetingan gitu kawan. Jadi kita harus setting untuk di senapannya biar pas dulu, karena untuk perdam asal dipasang itu dia kalau nggak sinkron dengan dilaras itu bisa mengakibatkan akurasi yang nggak bagus gitu ya. Dari ujung perdam kalau ada yang kena peluru dikit pun saja itu dia mempengaruhi, apalagi kalau kita untuk di jarak long range atau jarak jauh. Nah itu bisa mengakibatkan akurasi yang enggak maksimal gitu ya. Dan kalau untuk perdamnya kalau enggak pas di tengah lubangannya itu juga mengakibatkan akurasi yang enggak bagus juga gitu kawan. Jadi perdam itu harus benar-benar lurus seperti itu ya. Jadi untuk perdam itu harus diluruskan semaksimal mungkin lurus, jadi dia tidak kena, ibaratnya ini ada lubangannya, pelurunya jatuhnya itu agak di sampingnya dikit. Nah itu dia enggak di tengah-tengah pas. Nah itu juga mengakibatkan akurasi yang enggak bagus gitu. Dan itu harus dipahami untuk kawan-kawan. Jadi untuk senapan angin walaupun enggak dari kami itu pasti kayak gitu semua gitu kawan. Jadi itu yang sudah kita pelajari dari ya dahulu ya. Jadi untuk perdam kalau enggak pas ya juga kurang bagus ya. Itu namanya bukan ngacak di senapannya, tapi itu masalah kendala di bagian perdamnya seperti itu ya. Dan ini kita lakukan uji tes akurasi di jarak sekitaran 45 meter ya. Ini kita nembak nitik, apakah bisa akurasi bagus. Ini kita belum setting, kita antar di sana kita penyetingan untuk teleskopnya, apakah bisa mendapatkan yang bagus. Kita lanjut ke sana saja. Oke, ini kita lakukan uji tes akurasi senapan angin yang sudah menggunakan double manometer ya. Jadi manometernya double, ada di sambungan tabung dan juga di bagian bawah. Nah, ini untuk senapannya jenis Predator. Nah, kita sudah di lapangan tembaknya, akan lakukan uji tes akurasi dengan bidikan nitik ya. Kita nembak nitik. Di sana jaraknya kurang lebih 45 meter. Kita buatkan dulu satu lubangan. Ini sambil penyetingan ya, jadi belum tahu untuk akuratnya karena tadi di situ agak di bawahnya. Nah, sini ya, ini kita settingkan. Oke, pas, tepat, sudah bisa ya. Perhatikan juga tepat. 4 tepat sekali, 5 tepat, 6 tepat ya, 7 tepat. Oke, magazin sudah habis, jadi cukup segitu ya, 7 kali tembakan. Dan untuk senapannya kita nyatakan lulus tes. Nah ini untuk akurasinya cukup oke. Ini kita copot dulu untuk yang dari moncennya. Kita perlihatkan untuk barangnya di sini ya.
Ini untuk barangnya. Dan untuk senapan angin ini senapan angin terbaru ya. Jadi untuk senapannya ini cocoknya pakai pelurunya BST. Tadi kita BST-nya yang seperti ini. Nah ini ya, untuk pelurunya tadi pakai BST. Dan untuk beratnya, untuk pelurunya, nah ini di 13 Grain. Nah, ini ya BST-nya slug. Untuk yang BST MK2. Untuk jarak bidikan tadi di sana. Nah, itu di sana. Oke, zoomnya sudah full. Nah itu ya jarak bidikan tadi. Dan untuk pelurunya seperti ini. Nah ini untuk BST nya yang seperti ini ya. Oke sekali. Untuk senapannya ini tadi, untuk senapan angin jenis predatornya. Oke, kita matikan dulu untuk yang di HP. Nah, jadi seperti itu ya untuk akurasi dari senapan angin jenis predator ini. Tadi untuk tesnya kita sudah pakai jenis magazin dan juga sudah pakai yang namanya perdam untuk di senapannya. Dan untuk senapan angin ini itu dia untuk hammernya sudah pakai stainlessan. Nah, ini rapi sekali ya. Untuk akurasinya cukup oke ya. Jadi pertama tadi untuk tembakan pertama itu jatuhnya kan di agak kanannya. Terus setelah itu saya setting untuk di retikelnya ini tadi ya. Retikelnya kita tarik. Nah itu kita paskan sudah langsung bisa. Langsung niti sampai ke 7 kali tembakan dalam 1 kali ngisi tadi ya untuk magazinnya. Dan ini 1 kali ngisi itu bisa 14 kali tembakan. Dan ini sudah habis tadi 1 magazin. Dan itu sambil penyetingan tadi ya. Ini cukup oke sekali untuk senapannya. Lanjut untuk tes FPS-nya. Oke, ini kita lakukan untuk uji tes FPS-nya ya. Jadi untuk senapan angin ini mampu berapa FPS-nya. Dan ini kita setelannya irit ya. Jadi setelan irit, apakah bisa mendapatkan FPS yang tinggi, apakah tidak, kita belum tahu. Makanya tonton aja videonya sampai selesai. Dan untuk kawan-kawan biar lebih tahu lagi untuk memilih senapan angin yang benar berkualitas. Ini kita coba untuk tembakan pertama, apakah bisa FPS di atas 800-an. Coba saja. Dor. 987, ternyata hampir 1000 kawan. Oke, keren sekali. Untuk pelurunya pakai BST ya, ini ya. Kita pakai peluru BST. Nah, ini kita coba. 976 cukup stabil ya, walaupun belum ada regul dan juga power plenum. 979 cukup oke sekali. Oh ini dapat duplikat ya, jadi 979. Coba tambahin lagi. 972. Oke, cukup keren ya. Dapat duplikat juga untuk di senapan angin ini. Nah, untuk senapan angin ini tergolong senapan angin yang sangat stabil. Untuk akurasi oke. Untuk dibuat yang nembak jarak long range pun oke sekali. Karena untuk FPS-nya cukup tinggi. Dan ini sudah terpasang magazin dan juga sudah terpasang dengan perdamnya. Jadi untuk akurasi oke, untuk kualitasnya juga oke sekali. Nah, ini ya kita akan bahas untuk tentang spesifikasinya dan juga harganya kembali ke sana lagi. Oke, jadi seperti itu ya untuk akurasi dari senapan angin ini. Untuk akurasinya cukup oke sekali ya untuk di senapan angin jenis predator ini. Dan untuk senapan angin ini kita cukup bandrol di 3.500.000 sudah sama kelengkapannya ya. Untuk kelengkapan perdam, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes magazin, single shoot, STKS dan juga tas. Dan ini untuk akurasinya cukup oke. Untuk spesifikasinya akan kita jelaskan. Dan ini untuk spesifikasinya cukup ya oke sekali. Untuk pembuatannya sudah pakai sian-sian, rapi sekali ya. Jadi untuk senapan angin ini tadi kita sudah pakai magazin dan juga sudah pakai perdamnya, dan itu sudah sinkron semua. Tinggal kita
jual saja gitu kawan. Jadi ini sudah layak dijual ya. Jadi untuk senapannya sudah, tesnya sudah bagus, akurasinya sudah bagus, untuk kualitasnya bagus, ini baru kita berani jual gitu kawan. Jadi untuk kawan-kawan yang mau ingin senapan angin ini, mau beli dengan cara dua metode pembayaran ya. Kalau di kami ya ada lunas transfer dan juga COD bayar di tempat. Dan untuk senapan angin ini dari belakang kita jelaskan ya, dari popornya dulu. Untuk dari popor kita sudah dijumpai dengan yang namanya popor cangkul. Untuk popor cangkul ini bisa kita gunakan untuk di bagian popor ini. Nah, ini ya, ini bisa kita maju dan mundur, kita bisa sesuaikan dengan kenyamanan kita untuk membawa senapan angin ini. Dan untuk senapan angin ini, misal kita pengen popor lipat itu juga bisa ya, karena untuk senapan angin ini nggak pakai popor lipat. Tapi kalau kawan-kawan ingin dengan popor lipat, tinggal tambah 400.000 untuk biaya penggantian popornya, pakai yang lipatan seperti itu ya. Dan untuk pegangannya ini gripnya ori. Untuk di senapan angin ini gripnya ini ori. Untuk di setelan power ini bisa kita tambah, bisa kita kurangin untuk di setelan powernya. Untuk senapan angin ini tarikannya seat lever, ringan halus sekali untuk di bagian tarikan ya. Tarikannya ini bisa kita menggunakan yang sangat ringan halus untuk tarikannya seat levernya ya. Karena untuk senapan angin ini sudah terupgrade ya. Jadi untuk di bagian kayak hammernya sudah pakai stainlessan, dan untuk tusukan pelurunya pun sudah pakai stainlessan. Karena untuk senapan angin ini dia untuk di bagian powernya itu yang cukup maksimal ya, bisa mendapatkan FPS tinggi tapi pakai setelan power yang irit gitu kawan. Jadi ini bisa kita sesuaikan ya untuk di setelan powernya dengan hewan buruan kita. Dan ini untuk di bagian chambernya pembuatan sudah pakai CNC luar dan dalamnya ya, sangat rapi sekali. Untuk manometer ada dua ya, di bagian bawah dan juga di sambungan adaptor antara tabung ke chambernya. Karena untuk senapan angin ini itu tergolong senapan angin yang biasa di upgrade ya kalau untuk senapan angin ini. Jadi untuk powernya ini sudah kita bikin yang semaksimal mungkin besar, dan kalau kita mau tambah power plenum dan juga regul itu tambah power bisa lebih tinggi lagi gitu kawan. Dan untuk senapannya ini laras mempunyai panjang di 60 kurang ya, jadi untuk larasnya ini panjangnya di 55 cm, jadi 60 masih kurang. Dan untuk senapannya tabungnya 500 cc jenong, untuk kapasitas anginnya aman tekanan 2800 PSI, untuk isi maksimal dari senapan angin ini. Untuk senapannya ini cukup oke ya, jadi untuk akurasi tadi bagus sekali. Dan untuk di senapan angin ini larasnya sudah ada nepel perdamnya, untuk berat ukuran perdamnya M12. Terus untuk serombongnya pun juga sudah ada ya dengan bahan dural. Untuk tabungnya 500 cc, mampu muat angin tekanan 2800 PSI. Dan untuk senapan angin ini cukup oke. Untuk dudukan teleskopnya mau kita pakai yang atas bisa, pakai yang bawah pun juga bisa. Untuk yang atas rel mountingnya OD13, untuk yang bawah rel mountingnya OD22. Dan untuk senapan angin ini chambernya sudah pakai yang monoled untuk pembuatan CNC, sangat rapi ya. Untuk pengisian ada di sambungan ini sini ya, ada tabung ke chamber ini sudah ada pengisian angin. Nah, ini untuk pengisian anginnya menggunakan jenis mini coupler seperti itu kawan. Dan untuk senapan angin ini juga triggernya sudah pakai trigger match ya. Ini ringan halus sekali. Ini yang nyaman, kalau tadi ya saya buat nembak itu nyaman sekali, ringan halus pas gitu loh kawan, enak sekali, nggak terlalu keras, nggak terlalu ringan, pas banget gitu. Jadi tekan dikit langsung keluar gitu kan. Dan ini untuk hammernya sudah pakai stainlessan, cancel kongkangnya bisa taruh sebelah kanan, bisa taruh sebelah kiri. Untuk di cancel kongkangnya ya cukup oke sekali. Untuk senapan angin ini siapa cepat dia dapat selagi stok masih ada. Dan untuk senapan angin ini tergolong senapan angin yang sudah hampir keseluruhan pakai CNC gitu kan. Masih ada yang menggunakan manual, itu di dudukan teleskopnya ini saja gitu ya. Dan ini cukup oke. Senapannya kita nyalakan lulus tes, bisa kawan-kawan dapatkan dengan harga cukup di 3.500.000. Oke, jadi seperti itu ya untuk cara pemesanannya. Di kami bisa melalui COD, lunas transfer bisa, tinggal kawan-kawan hubungi ke WA admin yang sudah tertera ya, seperti itu. Dan untuk pemesanan di kami itu bukan cuma senapan aja ya, tapi kalau ingin kayak seperti teleskop, pompa dan lain sebagainya itu bisa langsung hubungi ke WA saja gitu kawan. Jadi untuk pemesanan itu langsung ke WA seperti itu ya. Dan terima kasih untuk kawan-kawan
kawan-kawan yang sudah nonton sampai selesai ya. Jadi untuk kawan-kawan semoga untuk kedepannya bisa lebih berkembang kembali untuk yang punya usaha, dan untuk kawan-kawan yang sudah ambil di kami semoga dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dan bisa beraktivitas seperti biasa. Oke, terima kasih dari saya sendiri ya Mas Rauf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.